Prinsipnya kehadiran kami semua bukan dalam rangka menagih pembayaran ya, seperti ada dalam video-video sebelumnya ya. Namun perlu kami tegaskan bahwa terkait kewajiban sudah terselesaikan. Adapun di balik semua itu bagaimanapun klien kami ada perlu menyampaikan ya, terkait apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, ya enggak, selama proses penagihan tersebut. Ya. Jadi ini perlu diketahui ya. Dan terkait hal itu kita sebagai kuasa hukum ya, tetap mengawal, tetap mendampingi klien kita agar semua berjalan sesuai koridor yang ada. Nah, mungkin untuk lebih detail dan jelasnya apa sih yang perlu disampaikan ya oleh Bang Malvin ya, terkait permasalahan yang terjadi, silakan. Jadi awalnya saya sebenarnya pengen cerita kecewaan undangan ya. Jadi awalnya saya diundang ke acara konser sama manajer saya. Tapi kan kita disuruh datang lebih awal untuk yaitu tadi pengen bahas sesuatu. Jadi ketika kita udah sampai itu cerita ngobrol, terus dia bilang setelah dia sholat duha dia ingat sama manajer saya gitu. Jadi saya diundang dan sebenarnya saya sih nggak siap dengan undangan itu, tapi karena saya menghargai tadi undangan dan saya menghargai manajer saya merespon apa yang memang ditawarkan beliau gitu. Jadi gimana ya, awalnya saya menolak apa yang beliau ajak gitu, tapi saya nggak ngomong langsung, tapi saya menolak ketika kita ngobrol itu kan disuruh balik lagi konser malam. Saya menolak balik sebenarnya karena saya nggak menyanggupin permintaan beliau. Dan setelah itu beliau menawarkan kalau seandainya manajer saya satu lagi juga ikut, apakah saya mau gitu. Dia 100 gitu loh untuk investasinya awalnya gitu. Jadi ya udah, saya pikir saldonya mungkin ada cuman sekitar berapa lah gitu. Jadi kan saya adanya segini, terus dibilang oke, ya udah kamu dapat sekian gitu. Setelah itu oke, jadi kita bikin surat perjanjian lah. Mungkin uangnya udah saya kasih dan ketika manajer saya transfer ke dia dan pengen melakukan surat perjanjian malah menghindar gitu. Jadi kan awalnya tuh saya diminta dengan nominal sekian, sanggupnya sekian pun diterima. Tapi setelah itu dia bilang yang partner yang satu lagi ini nggak jadi ikut gitu loh. Ya udah, saya nggak jadi dong ikut gitu loh. Saya pengen ambil uangnya itu berbelit-belit. Nah, ini yang memang saya pengen tegaskan. Sebenarnya saya tuh diajak ke sebuah kayak perilaku tindak tanduk apalah, maksudnya dalam arti kata gini, saya nggak bilang ini kejahatan, tapi cara dari pertama yang memang mengganggu saya. Jadi mungkin memang benar kata Bang Zai, udah dibayar, tapi itu pun nggak sesuai nominal dengan perjanjian sampai cek. Jadi saya juga ada bukti SKP-nya gitu yang memang 2 kali kosong gitu. Jadi saya dari kemarin kita udah ngabisin waktu, tenaga, dan itu tadi kita dibayar pun nggak sesuai nominal. Jadi gitu, ketika kemarin kita bikin video, responnya banyak banget saya yang DM saya, yang ceritain pengen tahu masalah saya. Jadi saya ya gimana ya, tadi saya sebenarnya nggak mau ini terjadi gitu loh. Sampai akhirnya yang ngajak saya ini manajer saya berantemin gitu. Jadi kita rusak hubungannya sekarang gara-gara peristiwa ini. Jadi mungkin dibayar, tapi kan ini kejadian yang memang bikin kita bikin saya ini terganggu, hubungan saya sama manajer saya rusak, dan pembayaran pun nggak sesuai gitu. Sebenarnya sih kita pengen close, tapi ya saya pengen cerita gitu loh. Maksudnya itu tadi keresahan saya gitu. Dan keresahan mungkin orang yang menghubungi saya itu sih. Untuk nominal sendiri seperti apa Bang, mungkin kesepakatannya dan harusnya terima berapa Bang? Jadi mungkin dilebihnya 10 juta lah dalam tenor 7 hari.
Tapi dari awal perjanjian kita bikin surat perjanjian itu dari tanggal 1 cair tanggal 7 itu mencong. Ketika tanggal 7 itu saya bilang udah nggak usah bayar lebihnya 10 juta waktu itu dia bilang kan tenor dalam 1 minggu tuh pokoknya untungnya 10 juta. Saya bilang untungnya nggak usah, modalnya aja balikin, saya bilang kan. Terus dia malah ngasih cek dengan nominal yang ya udah sesuai perjanjian gitu loh. Tapi kan intinya pas mau dibayar pun ya karena ya itu tadi saya berterima kasih karena pakai kuasa hukum gitu loh. Kalau seandainya ya mungkin saya nggak bergerak dalam hal ini ya itu tadi saya akan ditarik ulur. Investasinya apa sih Bang Mafid? Ya kurang lebih kita nggak tahu lah seperti PO beli barang dari luar ceritanya kan, mungkin perhiasan lah atau gimana. Tapi kan ya itu tadi sebenarnya saya nggak tertarik, tapi saya diseret gitu loh. Ini kan saya jadi resah, kemarin tuh saya resah maksudnya dari cara beliau merespon gitu, nggak benar gitu loh. Maksudnya saya malah dituduh mencemar nama baik karena saya memposting cek. Saya jujur aja maksudnya gini loh, itu bukan saya mencemarkan nama baik, tapi saya nggak ngelaporin malah. Wajar saya posting di WhatsApp gitu, kecewaan. Saya kan dijanjiin, setelah itu dijanjiin tanggal 14 nggak cair juga, sampai ada surat SKP. Nah ini yang saya pengen jelasin gitu, maksudnya ini kan berhubungan sama yang namanya nama ya, nama besar gitu. Kenapa harus tega ngelakuin itu saya? Bang Mafid, nominal tersebut kalau tidak salah 75 juta ya? Iya, 75 juta. Dan sudah dibayar kabarnya hari Kemarin Ya. malam. dan Kemarin malam. Nah, Ya kan sekarang gini loh, kok nggak sesuai lagi gitu. Maaf kata ya, kemarin itu dia udah menenangkan lah istilah katanya. Hari setelah Jumat tanggal 14 itu tanggal 15-nya dia menenangkan, maaf uangnya baru masuk di bank ini gitu, di yang cek ini, nanti tinggal ambil aja sebenarnya. Sebenarnya kalau saya ambil hari ini ya, kalau saya nggak ada itu gimana? Jelek lagi namanya. Sedangkan di bank sendiri udah bilang ini udah 2 kali. Kalau mau nama dia baik gitu loh, dia harus cairin ke nama yang rekening yang udah dituju gitu loh. Nggak bisa langsung dia transfer ke saya. Ini kesalahan dia juga. jadi menurut Bang Mafid tidak sesuai dengan perjanjian. Isi perjanjian Iya, tersebut no. apa saja isi perjanjian tersebut? Perjanjiannya itu tadi pembelian sesuatu lah samping ya kan, dan yang memang dari cara awal kesepakatan itu udah berubah sesuai ya itu tadi. Saya punya segini, oke bisa. Tapi ternyata saya malah dihadapin untuk mencari sisanya. Nggak logis dong. Tiba-tiba yang lainnya nggak mau gitu. Saya harus cari sisanya. Saya bilang tarik aja gitu. Maksudnya, ya tapi dia malah itu ngulur. Ya ini kan kita takutnya abu-abu Bang ya. Iya. Maksud saya nominal yang saat penawaran atau perjanjian itu di angka berapa? 85. 85. Cairnya dalam Cairnya seminggu. 85 dalam seminggu. Mm-hmm. Oke, lalu ada cek kosong berarti. Ada cek kosongnya. Cek kosong itu kalau tidak salah hari Jumat ya. Iya, Jumat tanggal 14 benar. Oh dia lebih tahu malah. Dan sudah dibayarkan hari Senin. Iya, semalam. Ini Semalam. berikut Pak Gimana Bang Jay? Gimana Bang? Hah? Terkait itu gimana Bang? Yang Terkait sudah apa? dibayarkan katanya Senin dibayarkan atau kapan sih Bang? Ya, jadi intinya dalam proses ini telah terjadi one prestasi. Ya, itu perlu digarisbawahi. Ya enggak? Kekecewaan itu timbul ya ketika orang diberikan cek pada saat hadir ke bank uangnya nggak ada, dan itu terjadi 2 kali. Itu kan menyangkut reputasi orang. Ya enggak? Waktu terus dan sebagainya. Itu yang menjadi banyak harus digarisbawahi. Ya enggak? Ini persoalan bukan hanya persoal pembayaran. Harusnya disertai juga permintaan maaf dan sebagainya. Itu loh. Kan saya katakan sejak awal dalam preskon ini bukan terkait penagihan pembayaran. Pembayaran sudah clear. Ya kan? Namun klien kita ini ingin menyampaikan apa yang dialaminya, apa yang dirasakan secara langsung, dan kita sebagai kuasa hukum ya tidak bisa mencegah itu. Ya, kita hanya memberikan masukan pandangan hukum yang Berarti poinnya semestinya. adalah meskipun sudah clear pembayaran, tapi tetap ingin mengungkapkan keresahan seperti itu. Karena ya itu tadi saya dicari orang dari kemarin sebenarnya. Jadi banyak yang menceritakan juga keadaan yang kondisi seperti saya memang belum clear. Saya clear, yang lain belum clear. Yang lain ini siapa nih? Ada yang cerita udah berjalan 2 tahun, ya mungkin agak besar gitu nominalnya gitu. Ya kan. Jadi kan ada
mungkin di bawah 10 ya yang baru cerita ya. Dia menceritakan kejadiannya. Jadi kan saya langsung nganggap oh ya sama, kita sama-sama ngerasain gitu. Jadi ini yang memang mendorong saya untuk bicara sebenarnya. Bang, gua cek yang kosong waktu itu dalam kurun waktu berapa lama sih, Bang? Pertama dijanjiin di hari yang sama kan. Dibilang kita nanti datang ke bank terus kita sholat Jumat jam 1. Dia janjikannya jam 2. Di hari yang sama. Di hari yang sama kita balik. Oh ya udah nanti kita balik lagi jam 2 kan karena deket kan banknya kan. Dan jam 2 itu ternyata nggak ada. Nanti dia transfer kata dia malam. Dan malam pun dari transfer sama dia. Jadi gini loh. Saya tuh dari awal itu udah menghadapi apa ya denial, istilah kata yang memang tarsok itu yang memang apa ya, maksudnya gini loh, ini bukan bisnis buat saya, ini mengganggu saya, hubungan saya rusak gitu manajer saya gara-gara saya diajak begini kan, itu yang memang saya pengen tegasin gitu. Kali ini klien kami ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan berdasarkan pengalamannya dia. Jadi tidak lagi muter-muter terkait pembayaran itu. Saya tahu arahnya. Sebenarnya dia sendiri udah tahu ini. Karena kadang dijawab sendiri. Janganlah ya. Jadi yang relevan aja. Seperti itu. Jangan dipancing-pancing lagi ya. Enggak dipancing Bang. Ini kita berbicara bahwa ini terkesan seperti menyudutkan pihak lain gitu loh. Kita bicara itu gitu kan. Ya. Dengan adanya preskon ini gitu loh. Pandangan itu kan kita hargai. Itu bagian dari persepsi. Silakan kalau yang mempersepsikan itu ya. Tapi apapun itu ya saya aja kuasa hukumnya tidak bisa gitu mencegah jangan lu enggak. Saya berikan pandangan hukum apa? Ya enggak? Terkait apa yang beliau mau itu hak beliau. Menyampaikan sesuatu di depan publik itu hak. Terlepas melanggar dan tidaknya ya silakan aja kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan monggo. Ya kan? Seperti itu, Pak. Bukannya apa merasa dirugikan ya dengan ibaratnya perjanjian Ya nggak dibayar aja mas. 10 juta. Iya, ini maksudnya udah pembohongan ya. Saya kalau mau tuntut lagi gitu loh, maksudnya ini apa, investasi apa gitu. Dari awalnya kamu udah bohong. Udah apa ya, maksudnya gini loh, itu kan menyangkut itu dari nama baik gitu loh. Saya kalau seandainya ya tadi semalam tuh udah dibilang sama pos hukum saya kalau seandainya nggak ada pembayaran besok langsung ini. Memang semalam malam banget gitu loh. Saya juga nggak tahu dibayar gitu loh. Saya baru tahu pagi ya kita kemarin udah istilah kata udah kecewa gitu dan ya pembayaran pun udah sesuai. Itu dia yang saya mohon gitu. Pembayaran nggak sesuai. Sebelumnya ada perjanjian tertulis ya Bang? Atau Ada perjanjian. Untungnya segini. Ada 10 juta. Dan itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama dan bentuk yang dengan tanggal yang berbeda-beda. Jadi itu yang memang saya mau ceritakan gitu. Jadi ini bukan misal menyudutkan itu tadi kalau ada yang merasa terganggu ataupun tercemar ya saya gimana lagi saya mewakili juga gitu, mewakili yang lain. Kenapa tidak menggugat wan prestasi dong? Mungkin Gugatan non prestasi itu akan kita lakukan. Kalau pembayaran belum dilakukan, Ya. pembayaran sudah. Ya. Semalam Seperti itu. pas semalam dan nggak sesuai. Jadi gugatan non prestasi itu tidak perlu dekat lagi. Kalau yang belum dibayarkan ya mungkin di sana itu ada. Ya. Sebenarnya sejak dari awal pun kami mengedepankan terkait persoalan keperdataan. Ya. Tidak ada melaporkan ke polisi, nggak ada. Ya. Seperti itu. Itu yang kita arahkan. Bang, pembayarannya kan tadi sudah tadi pagi, petang tadi Semalam. Semalam. Heeh. Itu kejadian transaksi awalnya itu kapan? Tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus dan berarti kemarin sudah lunas semuanya terus yang Nggak sesuai. Iya, maksudnya yang dikatakan tuh mungkin apa? Karena kesepakatannya tuh nggak tercapai gitu. Iya nggak tercapai. Jadi cuman apa ya dia seolah minjem uang aja gitu. Ya buat saya seperti itu. Itu dikatakan atau gimana Bang? Nggak dikatakan, nggak dibalikinnya nggak sesuai cek gitu. Ceknya pun udah bermasalah, maaf ya. Itu cek udah orang mau suruh dia harus cairin ke nomor yang tertera gitu kan, karena udah 2 kali gitu. Dan itu nggak dicairkan kan, maksudnya ya itu tadi dia malah transfer ke saya gitu. Harus Mungkin dari pihak sananya itu ada penjelasan nggak sih kenapa pada akhirnya keuntungannya itu nggak didapat gitu? Enggak. Makanya saya bilang ini loh, dia ngebukannya malah punya etikat baik. Yang saya harapkan dia ya sama itu tadi. Dia lakukan permintaan maaf terbuka. Karena itu tadi udah merusak semuanya gitu loh. Hubungan saya sama manajer gara-gara hal seperti ini gitu. Bang, cek kosong itu maaf dari Iya, secara terbuka.
Bang, cek kosong itu nominalnya berapa sih bang? 85. 85. 85. Itu 2 cek kosong itu nominalnya sama. Ya ditransfer ke dia 75 cuma. Saya baru tahu pagi tadi. Cek kosongnya satu, cuma proses pencairannya itu dia 2 kali. Iya, udah 2 kali. Ada 2 kali beda. penolakan. Oh. Nominalnya 85 ya? Mungkin ada yang mau Sampaikan Bang terhadap era sendiri. di Sang Iva. Ya itu tadi ya minimal dia harus perbaikin hubungan saya dengan manajer saya dan produser saya karena saya nyalahin dia dong, saya yang seperti ini gitu. Dan dia harus minta maaf secara terbuka atas sikap dia. Itu yang saya pengen. Biar Mengakui mungkin ya bang ya. dia mengakui dia salah, dia nggak ngakuin, dia malah ngancam saya pencemaran nama baik kok. Itu yang maksudnya ya saya ini mewakili orang juga kalau maaf ya gitu. Kita nggak mau panjang, cuman itu tadi dia harus minta maaf secara terbuka lah. Oke, nah Jadi- kalau pada akhirnya tidak ada permintaan maaf itu mungkin dari pihak abang ada apa lagi yang mau diinginkan bang? Ya paling kecewaan ya udahlah kalau memang nggak ada untungnya, cuman segitu doang saya anggap dia pinjam uang ya udahlah kita maaf.